jatuh tempo dicatat menggunakan biaya perolehan diamortisasi. Next. Nah, berikut contoh portofolio investasi di instrumen utang yang dimiliki oleh PT Wahana. Untuk bagian keuntungan atau kerugian belum terrealisasikan, itu dapat kita cari dari selisih nilai tercatat dikurangi dengan nilai wajar. Jika nilai tercatat kurang dari nilai wajar berarti mengalami keuntungan, dan jika nilai tercatat lebih dari nilai wajar berarti mengalami kerugian. Setelah itu kita mencari penyesuaian nilai wajar, sehingga dapat dibuat jurnal investasi di surat utang pada keuntungan atau kerugian belum terrealisasi sebesar Rp2.750.000. Pinjaman yang diberikan dan piutang serta aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo dicatat menggunakan biaya perolehan diamortisasi. Next. Nah, berikut contoh investasi di obligasi. Pada tanggal 1 Januari 2015, PT Bravo membeli obligasi dengan nilai nominal 100 juta dan tingkat bunga kupon 10% yang dibayarkan semesteran tiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Tingkat bunga efektifnya 8%. Obligasi tersebut jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2020. Mencari dulu harga obligasinya, yaitu nilai sekarang dari pokok utang sebesar 67.560.000 rupiah diperoleh dari 100 juta dikalikan dengan 0,6756. 0,6756 ini bisa dilihat di tabel anuitas. Nilai sekarang dari pembayaran bunga yaitu 40.554.000 rupiah diperoleh dari 100 juta dikalikan 10% dikali 6/12 dikali 68,1109 dengan total 108.144.000 rupiah. Untuk menentukan berapa pendapatan bunga dan jumlah amortisasi premium tiap periode, maka perlu dibuat tabel amortisasi sebagai berikut. Next. Nah, ini tabel amortisasinya. Untuk nilai tercatat diketahui 108.114.000 rupiah ini diperoleh dari nilai nominal 100 juta ditambah dengan premium belum diamortisasikan. Untuk periode pertama, bagian bunga diterima ini diperoleh dari 10% dikalikan 6/12 dikalikan 100 juta, diperoleh hasil 5 juta. Bagian pendapatan bunga ini diperoleh dari 10% dikali 6/12 dikali nilai tercatatnya, yaitu 108.114.000 rupiah. Untuk amortisasi premium ini diperoleh dari bunga diterima dikurangi pendapatan bunga, diperoleh hasil 675.440.000 rupiah. Untuk premium belum diamortisasi ini diperoleh dari 8.114.000 dikurangi dengan amortisasi premiumnya, yaitu 675.440 rupiah. Diperoleh hasil 7.438.560 rupiah. Nilai tercatatnya diperoleh dari nilai nominal ditambah dengan 7.438.560 rupiah. Selanjutnya sama caranya sampai periode ke-10. Ini 10 periode karena bunganya dibayarkan 1 tahun 2 kali pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Next. Ini bisa dibikin jurnal pada tanggal 1 Januari 2015, yaitu investasi di surat utang pada kas sebesar 108.114.000 rupiah. Pada tanggal 1 Juli 2015, yaitu kas sebesar 5 juta pada pendapatan bunga sebesar 4.324.560 rupiah, dan investasi di surat utang pada kredit sebesar 675.440 rupiah. Pada tanggal 30
Ada piutang bunga sebesar 5 juta pada pendapatan bunga sebesar Rp4.997.542 dan investasi di surat utang sebesar Rp702.458. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Dian Fitriana. Kepada Dian Fitriana dipersilahkan. Baik, akan saya lanjutkan untuk penghentian pengakuan. Apabila terjadi penghentian pengakuan, misalnya perusahaan melakukan penjualan investasi, maka investasi menghitung keuntungan atau kerugian yang timbul dari penjualan tersebut. Contoh 16.7 penghentian pengakuan, PT Dharma mempunyai investasi yang diklasifikasikan sebagai investasi yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Saldo tercatat investasi pada tanggal 1 Januari 2011 adalah 34.700.000 dan pada tanggal tersebut entitas menjual investasi tersebut dengan harga 35 juta. Sejak tanggal pembelian sampai sebelum tanggal penjualan, investasi tersebut telah mengalami kenaikan nilai wajar sebesar Rp1.800.000. Next. Untuk jurnal mencatat penjualan investasi adalah kas sebesar 35 juta pada investasi di surat utang sebesar Rp34.700.000 dan keuntungan penjualan investasi sebesar Rp300.000. Jika investasi tersebut merupakan investasi yang tersedia untuk dijual, maka ayat jurnal pada saat penjualan adalah sebagai berikut. Kas sebesar Rp35 juta dan keuntungan atau kerugian belum terrealisasi penghasilan komparasi lain sebesar Rp1.800.000 pada investasi di surat utang sebesar Rp34.700.000 dan keuntungan penjualan investasi sebesar Rp2.100.000. Next. Untuk selanjutnya penurunan nilai investasi. Evaluasi dan bukti objektif. Berikut adalah beberapa bukti objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai. Yang pertama, untuk kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam. Yang kedua, pelanggaran kontrak seperti terjadinya wan prestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga. Yang ketiga, pihak pemberi pinjaman. Yang keempat, terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan failit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya. Yang kelima, hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan. Yang keenam, data yang dapat diobservasi mengidentifikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud. Meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk A, memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut, atau B, kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan beban prestasi atas aset dalam kelompok tersebut. Next. Yang selanjutnya, pengukuran. Penurunan nilai terjadi jika jumlah tercatat aset melebihi nilai terpulihkan. Untuk investasi yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, tidak perlu dilakukan penurunan nilai. Hal ini karena perubahan nilai wajar untuk aset tersebut sudah diakui dalam laba rugi periode berjalan. Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi.
Nilai terpulihkan aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi adalah nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif yang dihitung pada saat pengakuan awal. Jumlah kerugian penurunan nilai adalah selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai terpulihkan. Jumlah kerugian yang terjadi diakui pada laba rugi. Jika pada periode berikutnya jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara objektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, baik secara langsung atau dengan menyesuaikan pos cadangan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nawang. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Untuk selanjutnya yaitu contoh penurunan nilai aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi. Pada tanggal 31 Desember 2015, PT Harapan mempunyai investasi di surat utang yang diterbitkan PT Lintas. Investasi tersebut mempunyai nilai tercatat sebesar nilai nominal, yaitu Rp500 juta. Investasi tersebut mempunyai sisa masa jatuh tempo 4 tahun dengan bunga kupon 10% dibayar tahunan tiap tanggal 31 Desember. Perusahaan mengklasifikasikan investasi tersebut sebagai dimiliki hingga jatuh tempo. Bunga per 31 Desember 2015 sudah dibayar oleh PT Lintas. Namun, PT Lintas saat ini sedang mengalami kesulitan keuangan dan sudah menyatakan bahwa PT Lintas tidak dapat melakukan pembayaran bunga dan pokok secara penuh di tahun-tahun berikutnya. PT Lintas hanya mampu melakukan pembayaran bunga sebesar 40 juta tiap tahun dan pembayaran pokok sebesar 400 juta. Nilai kini dari arus kas yang akan dibayarkan oleh PT Lintas yaitu yang pertama menghitung nilai kini pokok. 400 juta dikali dengan 0,683013 itu termasuk present value interest factor dari periode keempat dengan bunga 10%. Hasilnya Rp273.205.382. Untuk nilai kini bunga 40 juta dikali dengan 3,169865 present value interest factor dari periode 4 dengan bunga 10%, didapat hasil Rp126.794.618. Untuk present value interest factor itu dapat dilihat di tabel. Teman-teman bisa googling kalau ingin melihat tabelnya. Juga bisa dihitung dengan rumus jika nilai kini pokok itu didapat 0,683013 itu didapat dari rumus 1 plus I pangkat min N. Dengan keterangan I adalah bunga dan N adalah periode. Untuk rumus nilai kini bunga 3,169865 itu didapat dari rumus 1 min 1 plus I pangkat min N per I dengan keterangan yang sama, dan total nilai kini arus kas sebesar 400 juta. Nilai tercatatnya awal tadi 500 juta, jadi terjadi rugi penurunan nilai sebesar 100 juta rupiah. Next. Untuk tanggal 31 Desember 2015, jurnalnya rugi penurunan nilai sebesar 100 juta rupiah di debit dan investasi di surat utang di kredit sebesar 100 juta. Selama tahun 2016, ternyata kondisi keuangan PT Lintas mengalami peningkatan. Berdasarkan kondisi tersebut, diestimasi nilai terpulihkan dari investasi di PT Lintas mengalami peningkatan menjadi 425 juta. Dalam situasi tersebut, maka dilakukan pencatatan pembalikan rugi penurunan nilai sebesar 25 juta, yaitu nilai terpulihkan
Lalu pada tanggal 31 Desember 2016, jurnalnya yaitu investasi di surat utang 20 memberikan rugi penurunan nilai sebesar 25 juta di kredit. Next. Selanjutnya, aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan. Nilai terpulihkan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan adalah nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan pada tingkat pengembalian yang berlaku di pasar untuk aset keuangan serupa. Jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi saya lanjutkan. Jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan pada tingkat pengembalian yang berlaku di pasar untuk aset keuangan serupa tersebut. Kerugian penurunan nilai tersebut tidak dapat dipulihkan. Jumlah kerugian kumulatif yang dikeluarkan dari penghasilan komprehensif lainnya dan diakui pada laba rugi sebesar selisih antara biaya perolehan dengan nilai wajar kini, dikurangi dengan kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui pada laba rugi. Next. Selanjutnya yaitu contoh penurunan nilai aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan. Pada tanggal 14 Mei 2015, PT Sonata mempunyai investasi di saham yang diterbitkan PT Okta dengan membayar tunai 40 juta rupiah. Saham PT Okta tidak diperdagangkan di bursa dan tidak dapat ditentukan nilai wajarnya secara andal. Oleh karena itu, PT Sonata mencatat investasi tersebut pada biaya perolehan. Jurnal yang dibuat pada tanggal 14 Mei 2015 yaitu investasi saham di debit sebesar 40 juta, ada kas di kredit sebesar 40 juta. Lalu pada tanggal 31 Desember 2015, PT Sonata menilai telah terjadi penurunan nilai dari investasi di saham PT Okta tersebut. Diestimasi nilai terpulihkan dari investasi tersebut sebesar 25 juta rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2015, jurnal yang dicatat yaitu rugi penurunan nilai sebesar 15 juta pada investasi di saham sebesar 15 juta. 15 juta tersebut diperoleh dari selisih antara nilai tercatat 40 juta dikurangi dengan nilai terpulihkan 25 juta. Pada akhir tahun 2016 diketahui nilai terpulihkan dari investasi di saham PT Okta meningkat menjadi 30 juta rupiah. Namun kerugian penurunan nilai yang telah diakui di akhir tahun 2015 tidak bisa dipulihkan. Sesuai yang dijelaskan di atas tadi, untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan, kerugian penurunan nilai tersebut tidak dapat dipulihkan. Next. Aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Nilai terpulihkan diukur menggunakan nilai wajar kini. Penurunan nilai wajar atas aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya. Jika terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya tersebut harus dikeluarkan dari penghasilan komprehensif lainnya dan diakui pada laba rugi. Jumlah kerugian kumulatif yang dikeluarkan dari penghasilan komprehensif lainnya dan diakui pada laporan laba rugi sebesar selisih antara biaya perolehan dikurangi dengan nilai wajar kini dikurangi dengan penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui pada laba rugi. Next.
Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Nadina Filania. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu reklasifikasi antar kategori. Dalam PSAK 55, revisi 2014 memberikan dasar pengaturan peraturan yang ketat terkait transfer antar kategori aset keuangan. Pengaturan tersebut ditujukan untuk mencegah manajemen laba dengan cara memilih jenis pengakuan tertentu atau menghindari pengakuan keuntungan atau kerugian dengan melakukan transfer antar kategori aset keuangan. Aset keuangan non-derivatif dapat direklasifikasi dari kategori aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi hanya dalam situasi yang langka. Next. Untuk contoh 16.11, reklasifikasi dari tersedia untuk dijual menjadi dimiliki hingga jatuh tempo atau menjadi pinjaman yang diberikan dan piutang. Pada tanggal 1 Januari 2015, PT Batara mereklasifikasi investasi di obligasi dari kategori tersedia untuk dijual menjadi dimiliki hingga jatuh tempo. Nilai nominal obligasi adalah 450 juta. Pada tanggal reklasifikasi, harga perolehan diamortisasi dari obligasi adalah Rp459.928.550. Nilai wajar dari obligasi tersebut adalah Rp474.408.250. Tingkat bunga efektif yang baru adalah 7%. Pada saat reklasifikasi, nilai wajar obligasi sebesar Rp474.408.250 menjadi harga perolehan diamortisasi yang baru. Selisih antara nilai tercatat baru dan nilai nominal sebagai berikut. Untuk nilai tercatat baru sebesar Rp474.408.250. Untuk nilai nominalnya sebesar Rp450 juta. Maka selisih antara nilai tercatat baru dan nilai nominal sebesar Rp24.408.250. Selisih tersebut diamortisasi selama sisa umur obligasi menggunakan tingkat bunga efektif yang baru sebagai berikut. Next. Pada tanggal 1 Januari 2012, biaya perolehan diamortisasi baru sebesar Rp474.408.250. Untuk tanggal 31 Januari 2012, bunga diterima sebesar 45 juta. Itu diperoleh dari pendapatan bunga ditambah dengan amortisasi. Lalu untuk pendapatan bunganya diperoleh Rp38.208.577. Untuk pendapatan bunga tersebut diperoleh dari biaya perolehan diamortisasi baru Rp474.408.250 itu dikalikan dengan 7%. 7% dari tingkat bunga efektif yang baru. Diperoleh hasil Rp33.208.577. Untuk amortisasinya sebesar Rp11.791.423. Diperoleh dari bunga diterima sebesar 45 juta, dikurangi dengan pendapatan bunga sebesar Rp33.208.577. Maka diperoleh hasil Rp11.791.423. Untuk biaya perolehan diamortisasi baru, diperoleh hasil Rp462.616.827. Diperoleh dari biaya perolehan diamortisasi yang baru dikurangi dengan amortisasi yang Rp11.791.423. Tanggal 31 Januari 2013, bunga diterima di muka sebesar 45 juta. Untuk perhitungannya sama seperti yang di atasnya, diperoleh dari pendapatan bunga ditambah dengan amortisasi. Untuk pendapatan bunga
pada tanggal 31 Januari 2013 sebesar Rp30.383.173. Biaya perolehan diamortisasi baru yang Rp462.616.827 dikalikan dengan 7 bulan. Diperoleh hasil Rp32.383.173. Untuk amortisasinya sebesar Rp12.616.827. Diperoleh dari bunga diterima dikurangi dengan pendapatan bunga. Untuk biaya perolehan diamortisasi baru sebesar Rp450 juta diperoleh dari Rp462.616.827 dikurangi dengan amortisasi sebesar Rp12.616.827. Untuk total dari amortisasi diperoleh hasil Rp24.408.250. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Arfian. Terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan. Contoh 16.12 reklasifikasi dari dimiliki hingga jatuh tempo menjadi tersedia untuk dijual. Pada tanggal 1 Januari 2008, PT Dumai membeli obligasi dengan nilai nominal 500 juta, tingkat bunga kupon 10%, serta jangka waktu jatuh tempo 10 tahun. Obligasi tersebut membayar bunga tiap tanggal 31 Desember. Harga beli obligasi tersebut adalah 540.555.000. Tingkat bunga efektif sebesar 8,75%. Obligasi tersebut diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo. Pada tanggal 1 Januari 2013, PT Dumai menjual 20% dari obligasi yang dimilikinya tersebut. Nilai wajar obligasi pada tanggal tersebut adalah 534.469.750 dan biaya perolehan diamortisasi sebesar 520.359.600. Oleh karena itu, PT Dumai telah menjual lebih dari jumlah yang tidak signifikan dari investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo. Maka perusahaan terkena tainting rule. Sisa investasi yang ada harus diklasifikasikan sebagai investasi tersedia untuk dijual. Selisih antara nilai tercatat dan nilai wajar diakui di penghasilan komprehensif lainnya. Nilai wajar sisa investasi 80% dikali 537 juta 469.750 sama dengan 429.975.800. Nilai tercatat sisa investasi 80% dikali 520.359.600 sama dengan 416.287.680. Selisihnya yaitu 13.688.120. Selanjutnya pengungkapan. Pengungkapan terkait investasi dalam instrumen ekuitas dan instrumen utang yang merupakan instrumen keuangan diatur dalam PSAK 60 Revisi 2013 Instrumen Keuangan Pengungkapan. Beberapa persyaratan pengungkapan yang diatur dalam PSAK 60 adalah sebagai berikut. Yang pertama, total nilai tercatat dari tiap kategori aset keuangan. Yang kedua, jika entitas telah mereklasifikasi aset keuangan, maka entitas mengungkapkan jumlah yang direklasifikasi dari setiap kategori dan alasan reklasifikasi. Yang ketiga, entitas mengungkapkan jumlah tercatat aset keuangan yang dijaminkan sebagai agunan untuk liabilitas atau liabilitas kontingensi. Yang keempat, entitas mengungkapkan pos penghasilan, beban keuntungan atau kerugian pada laporan laba rugi komprehensif atau catatan atas laporan keuangan. Yang selanjutnya, entitas mengungkapkan
dalam ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan, dasar pengukuran yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan dan kebijakan akuntansi lainnya. Lalu entitas mengungkapkan nilai wajar dari kelompok aset termasuk asumsi yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar, termasuk fakta bahwa informasi nilai wajar tidak diungkapkan karena nilai wajarnya tidak dapat diukur dengan andal. Lalu analisis laporan keuangan. Untuk melakukan analisis laporan keuangan perlu dilakukan pemisahan dan analisis terpisah antara hasil operasi dan hasil investasi. Oleh karena itu, pengguna laporan keuangan perlu dilakukan pemisahan dan pengeluaran semua keuntungan atau kerugian dari investasi analisis terpisah antara investasi seperti pendapatan dividen, pendapatan bunga, serta keuntungan atau kerugian yang sudah terrealisasi maupun belum terrealisasi dari perubahan nilai wajar sekuritas pada saat mengevaluasi kinerja operasional entitas. Berikut adalah contoh pemisahan hasil operasi dan investasi serta perbandingan antar periode untuk melihat perubahannya. Tabel 16.6, contoh pemisahan hasil operasi dan investasi serta perbandingan antar periode. Laba bersih tahun 2015 139.200.000, 2016 245.800.000, 2017 304.400.000. Persentase perubahan 2015 ada, 2016 83%, maksud saya 83,05%, 2017 19,47%. Laba operasi 2015 127.600.000, 2016 232 juta, 2017 215.200.000. Presentasi perubahan 2015 tidak ada, 2016 81,82%, 2017 minus 7,24%. Pendapatan investasi 2015 11.600.000, 2016 22.800.000, 2017 89.200.000. Presentasi perubahan 2015 tidak ada, 2016 96,55%, 2017 291,23%. Jika tidak dilakukan pemisahan hasil operasi dan hasil investasi, maka akan terlihat kenaikan laba dari tahun 2015 ke 2016 sebesar 83,05% dan kenaikan sebesar 19,47% dari tahun 2015 ke tahun 2017. Namun jika dilakukan pemisahan hasil operasi dan hasil investasi, maka akan terlihat bahwa hasil operasi dari tahun 2016 ke 2017 mengalami penurunan sebesar 7,24%. Kenaikan yang terjadi di laba bersih di tahun 2017 disebabkan karena kenaikan dari hasil investasi. Daftar pustakanya yaitu Martani, Veronica, dan kawan-kawan 2015, akuntansi keuangan menengah berbasis PSAK, Jakarta, Salamba 4. Sekian presentasi dari kelompok pertama. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf, dan apabila ada yang ingin ditanyakan dipersilakan. Terima kasih. Kami tutup presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok presenter. Berikutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya. Mohon maaf, Bu. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Silakan. Kemudian nanti silakan di ini ya, ditulis di chat kolom, di kolom chat, di kolom chat kebalik. Baik, Bu. Apakah boleh bertanya langsung? Nanti saya tulis di belakang.
Silakan. Baik, Bu. Saya izin bertanya untuk bab analisis pemisahan hasil operasi dan investasi serta perbandingan antar periode. Untuk mengetahui presentasi perubahan itu kok bisa diketahui sebesar 83,05% di 2016 dan 2017 di 19,47 itu bagaimana? Terus untuk angkanya laba atau apapun itu diperolehnya itu dari mana juga, Bu? Terima kasih. Mohon maaf, tabel berapa tadi? 16.6. Ya ini, Bu, benar. Yang laba bersih itu kan, ya ini. Yang laba bersih kan kalau di 2015 139.200.000. 2016-nya 245.800. Sedangkan di 2017 itu 304.400. Nah, untuk itu bagaimana cara mengetahui laba bersih tersebut dan bagaimana cara mengetahui presentasi perubahannya, Bu? Terima kasih. Sebelumnya izin menjawab pertanyaan dari Figar. Untuk persentase perubahan tahun 2016, 83,05% itu didapat dari laba bersih 2016 dikurangi laba bersih 2015, lalu hasilnya dibagi dengan laba bersih 2015 dikali dengan 100%. Untuk pertanyaan yang kedua tadi, untuk laba bersih itu didapat dari mana? Setiap perusahaan pasti mempunyai laba bersih yang dicatat di laporan laba rugi. Jadi itu di tabel itu data laba bersih dari investasi. Apakah ada sanggahan? Benar, mau tanya bisa diulangi nggak, soalnya tadi agak kecepatan untuk yang presentasi perubahan. Baik, saya ulangi sekali lagi ya. Untuk presentasi perubahan didapat dari laba bersih 2016 dikurangi dengan laba bersih 2015
Rp254.800.000 dikurangi dengan Rp139.200.000. Hasilnya nanti dibagi dengan laba bersih 2015 lagi. Lalu dikali dengan 100%, didapat hasil 83,05%. Apakah sudah jelas? Baik, sudah. Makasih. Bu, mohon maaf, izin bertanya. Apa saja indikasi terdapat pengaruh signifikan dari investasi di instrumen ekuitas? Terima kasih. Bisa ditulis juga di kolom chat ya yang pertanyaan langsung. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Audrey. Apa saja indikasi bila terdapat pengaruh signifikan dari investasi di instrumen ekuitas? Pengaruh signifikan adalah kekuasaan yang berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investor, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut. Pengaruh ini dianggap jika investor memiliki secara langsung maupun tidak langsung lebih dari sama dengan 20% hak suara investor, kecuali dapat dibuktikan dengan jelas bahwa entitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Ada tidaknya pengaruh yang signifikan ini bisa dibuktikan dengan satu atau lebih dari cara berikut ini. Yang pertama, keterwakilan dalam dewan direksi atau organ setara di investor. Yang kedua, partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan tentang dividen atau distribusi lainnya. Yang ketiga, adanya transaksi material antara investor dengan investor. Yang keempat, pertukaran personel, manajerial, dan yang kelima, penyediaan informasi teknis pokok. Apakah sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Baik, sama-sama. Oke, satu lagi. Tadi kayaknya ada yang mau bertanya nih. Baik Bu, saya izin bertanya. Tadi disebutkan bahwa reklasifikasi dilakukan dalam keadaan langka. Nah, apa yang dimaksud dari keadaan langka tersebut? Terima kasih.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu Efrida. Aset keuangan non-derivatif, aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi hanya dalam situasi yang langka. Adalah situasi yang timbul dari satu kejadian yang jarang terjadi dan sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi lagi dalam waktu yang dekat. Baik, seperti apa ya contohnya? Contoh dari kejadian langka tersebut, contohnya memburuknya pasar keuangan dunia pada kuartal ketiga tahun 2018. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Saudari Nadina. Oke, sudah 3 ya adik-adik semuanya. Iya, Bu. Sebentar, kok nggak bisa ya? Oke, terima kasih untuk adik-adik presenter atas presentasinya. Kemudian saya ingin mengkonfirmasi dari presentasinya adik-adik. Oke. Whiteboard saya terlihat? Terlihatkah semuanya? Belum, Bu. Masih loading, Bu. Masuk? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Sudah, Bu. Oke, hari ini kita membahas mengenai investasi instrumen utang. Ketika kemarin saya sudah membahas mengenai investasi instrumen ekuitas dan itu saya kasih di video saya. Dari investasi instrumen ekuitas ada yang ditanyakan, Dek? Untuk sementara belum. Apakah video saya jelas? Apakah video saya kemarin jelas? Untuk Audrey apa belum melihat video saya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Di situ saya bahas investasi instrumen ekuitas. Oke, di situ, jika sudah jelas untuk investasi instrumen ekuitas, maka saya lanjutkan di investasi instrumen utang. Di situ investasi daftar. Nah, investasi instrumen ekuitas terbagi menjadi 4. Sorry, utang ya. Yang pertama, aset keuangan yang diukur dengan yang kedua investasi kelompok yang dimiliki untuk dijual. Yang ketiga adalah pinjaman dan yang keempat adalah
aset keuangan yang masuk di kelompok tersedia untuk dijual. Ini adalah klasifikasi investasi instrumen utang. Dari yang keempat ini, untuk adik-adik presenter mungkin ada yang tahu pengukurannya, berarti dia pakai mana yang pakai nilai wajar, mana yang pakai harga perolehan. Kira-kira tahu nggak? Dek. Gini, kalau dilihat dari ini pengukuran setelahnya, yang ini pakai apa? Gini aja. Ini nilai wajar atau biaya perolehan diamortisasi? Nilai wajar. Oke, nilai wajar. Yang kedua, yang dimiliki untuk dijual. Sorry. Yang dimiliki nggak jatuh tempo ya ini ya. Saya yang salah nih. Hingga jatuh tempo. Ini pakai apa? Pakai perolehannya, diamortisasi itu. Biaya perolehan. Diamortisasi. Kalau pinjaman yang diberikan dan piutangnya pakai? Sama. Biaya perolehannya diamortisasi. Kalau yang tersedia untuk dijual? Nilai wajar, Bu. Pakai? Nilai wajar. Oke, tapi ada note-nya nggak kira-kira? Jadi kalau yang tersedia untuk dijual ini sebelum dinilai menyesuaikan dengan menggunakan nilai wajar, dia menggunakan penyesuaian untuk nilai tercatat menggunakan biaya perolehan diamortisasi. Jadi kalau yang ini dia double. Jadi nggak kayak yang 3 di atasnya, tapi memakai yang pertama adalah biaya perolehan yang diamortisasi, kemudian gini aja, dan setelah itu adalah nilai wajar. Dari sini jelas, Dek? Jelas, Sudah? Bu. Oke, berikutnya adalah di halaman 176 itu di pengukuran setelahnya ada contoh portofolio investasi di instrumen utang. Di situ kemudian ada penyesuaian nilai wajar dan akhirnya ada jurnal di bawahnya yaitu investasi di surat utang pada keuntungan atau kerugian belum terrealisasi. Pertanyaan saya, yang bisa jawab silakan raise hand.
Untuk nominalnya, di situ berapa, Dek? Harusnya di jurnalnya. Silakan Ika Fitri. Sebelumnya mohon maaf, saya tidak bisa on-cam karena ini menggunakan laptop baru saya error materialnya, Bu. Jadi untuk jawabannya... Iya, tapi suaranya agak besar ya. Iya, Bu. Jadi jawabannya seharusnya 2.750.000, Bu. Iya, padahal di situ berapa nilainya? 1.750.000. Nah, harusnya 2.750.000. Itu ya, terima kasih Ika Fitri. Bentar. Berikutnya di bawahnya, oke, ini adalah contoh perhitungan pengukuran salahnya ya. Kalau yang pertama tadi ini masuk yang mana, Dek? Masuk yang 1 sampai 4. Yang contoh 16.5 masuk ke klasifikasi yang? Yuk, silakan raise hand. Nggak ada yang raise hand? Ika Fitri lagi. Yang duluan Ika Fitri. Masuk ke apa Ika Fitri? Yang kedua, Bu, investasi dalam kelompok yang dimiliki jatuh tempo. Yang contoh 16.5. Ika? Masih kami mute? Mungkin lupa? Kalau enggak, saya alihkan ke Nawang Indi. Nawang Indi, silakan. Masuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar, Bu. Oke, nomor 1, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar. Berikutnya 16.6, itu masuk ke apa? Siapa yang bisa? Yuk, ada yang tahu? Yang kedua, Bu, investasi dalam kelompok yang dimiliki jatuh tempo. Kelompok yang kedua. Investasi dalam kelompok yang dimiliki hingga jatuh tempo. Tahu jatuh temponya dari mana? Ika Fitri nge-lag ya? Ada di soal, Bu, ada jatuh tempo pada tanggal ini begitu. Jadi itu termasuk dalam ada diketahui tanggal jatuh temponya, Bu. Oke, yang 16.6 itu masuk di investasi dalam kelompok yang dimiliki hingga jatuh tempo. Nah, di situ bisa dilihat ya bedanya antara nilai wajar dan yang biaya perolehan diamortisasi. Kalau biaya perolehan diamortisasi, ya, kalau yang nilai wajar langsung dihitung. Tapi kalau biaya perolehan diamortisasi, ini ada beberapa langkah. Yang pertama adalah
mencari harga obligasinya. Di mana harga obligasi? Dilihat dari nilai pokok plus bunga. Ada yang tanyakan untuk mencari nilai pokok sama bunganya ini? Berdasarkan contoh? Nggak ada? Jelas ya? Ada nggak ada yang tanya? Bu, izin bertanya, Bu. Siapa Ika? Iya, punya bagian 0,675 itu kan kalau dilihat di tabel itu di bagian 4% tahun ke-10, Bu. Sedangkan kan yang dicontoh itu soalnya bunga kuponnya 10% sama bunga efektifnya itu 8%. Itu bagaimana ya, Bu? Oke, untuk melihat 0,6756 ini memakai tabel apa sebelumnya? Tabel present value, Bu. Tabel PVIF. Kemudian untuk angkanya melihatnya dari mana? Kan di situ ada 8%, ada bunga kupon 10%, ada bunga efektifnya 8%. Yang ditanyakan Ika tadi apa sih? Nggak jelas saya. Bagian presentasinya untuk mencari PVIF-nya itu, Bu. Kalau untuk yang pokok, itu diingat-ingat ya. Kalau yang pokok itu, dia lihatnya adalah bunga efektif. Tapi kalau yang bunga, lihatnya bunga. Sorry. Biar nggak rancu. Saya buat gini. Kalau yang bunga itu pakai bunga kupon. Ada lagi yang bertanyakan? Baik, Bu, sudah, terima kasih. Iya. Itu ya. Pakai bunga efektif kalau di pokok, tapi kalau yang di bunga pakai bunga kupon. Nah, setelah dapat harga obligasi, kemudian adik-adik membuat tabel amortisasi. Ada yang tanyakan dari tabel amortisasinya? Nggak ada? Di situ jelas ya? Kemudian setelah itu jangan lupa membuat jurnal. Membuat jurnalnya adalah ketika membeli, kemudian membayar bunga, kemudian jurnal penyesuaian. Dan tanyakan, Dek? Nggak ada? Kalau nggak ada, ke penghentian pengakuan. Jadi, kapan investasi instrumen utang ini dihentikan pengakuannya? Ketika investasi tersebut dijual. Jadi ketika investasi surat ini Belum, Bu. statutonya gimana? Belum ada ya? Suara saya delay kah? Jelas, Bu. Oke. Jadi penghentian pengakuannya adalah ketika investasi instrumen ini dijual. Jadi ketika dijual dia sudah dihentikan pengakuannya. Sama seperti yang investasi instrumen ekuitas ya, seperti itu. Kalau nggak ada yang ditanyakan, pokoknya jangan lupa ketika menghitung, setelah menghitung jangan lupa dijurnalkan ya. Jurnalnya jangan sampai lupa. Karena adik-adik nanti itunya
yang harus diingat-ingat adalah jurnalnya. Berikutnya adalah penurunan nilai investasi. Nah, ini di AKM 1 udah pernah kan? Udah pernah belum, Dek? Halo, Dek? Halo, Bu. Ya, udah pernah kan? Ah, gak ada yang jawab. Maaf, suara saya dengar belum? Baru terdengar. Gimana, Titis? Yang Fikar? Mohon maaf, Bu, sinyal saya jelek tadi. Ya, gimana? Seingat saya sudah kayaknya. Sudah ya? Oke, kalau sudah, penurunan nilai itu apa sih? Suara saya nggak jelas toh. Sinyal saya jelek. Oh, yuk yang lainnya toh, maksudnya jangan cuman ini aja gitu. Yang lainnya nggak pengen bantu, masa Fikar terus nih dari tadi yang menanggapi, yang lainnya diam aja. Apa sih penurunan nilai itu? Kan udah semester kemarin. Di ATM 1 udah ada kan? Di mana nilai tercatat dari aset melebihi jumlah terpulihkan, Bu? Oke, ketika jumlah tercatat lebih besar daripada nilai terpulihkan. Nah, terjadinya penurunan nilai ini kenapa? Itu ada di objek. Akhirnya terjadinya penurunan nilai ada di halaman 178 ya. Mungkin bisa dibaca sama adik-adik. Nah, kemudian pengukurannya bagaimana? Pengukurannya adalah ketika jumlah tercatat lebih besar daripada nilai terpulihkan. Nah, kemudian untuk investasi, karena tadi ada dua pengukurannya, yang satu mengukur dengan nilai wajar, yang kedua dengan biaya perolehan diamortisasi, maka di sini dipecah menjadi 3 ya untuk penurunan nilainya. Oke, yang pertama, aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi. Kira-kira kalau di halaman 179 ini dibuat model kayak buatik ini, berarti gimana? Ada yang bisa? Kalau bisa silakan didikte saya. Silakan raise hand. Ini semua udah bawa bukunya, buku masing-masing ya? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Silakan. Jumlah tercatat tuh ya, kalau jumlah tercatat
Saya nunggu loh. Ayo, nilai tercatat apa yuk? Dulu kalau di AKN 1 nilai tercatat sama dengan bentar. Kalau gitu ini saya save dulu. Save as PNG deh. Saya stop share. Ada yang chat. Suara saya nggak jelas ya? Kok nggak ada yang nanggepi? Jelas, Bu. Jelas. Jelas apa belas? Jelas, Bu. Tapi sinyal saya jelek, jadi kurang nangkap. Bu Ati, Hai. itu tadi yang dimaksud nilai tercatat berasal dari mana kita dapat? Ya. Itu nilai tercatat itu berasal dari harga perolehan dikurangi keuntungan atau kerugian. Atau selisih antara, ya kayak gitu. Bu. Oke, saya pengen share screen. Kelihatan nggak, Dek? Kelihatan, Bu. Yang saya share apa? Penurunan nilai. Itu penurunan nilai tercatat. Oke. Terima kasih. Bisa yang dilihat dengan ini. Nilai tercatat itu biasanya sudah ada di soal atau akumulasi penyusutan. Nah, kemudian
Kalau yang dulu, ini di pembahasan apa ini? Ini pembahasan di AKM 1 pokoknya. Nilai terpulihkan itu adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan dengan nilai pakai. Jadi ini dikurangi dulu, kemudian dibandingkan dengan nilai pakai. Nah, sekarang kalau kita, udah ya, kalau nilai tercatat ini ya, biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Tadi membahas, saya buat lagi. Oke. Penurunan nilai aset ini, iya ya, nih, jumlah tercatat di sini yang nilai wajar itu tidak perlu membuat penurunan nilai. Jadi yang selain yang nomor 1 atau yang klasifikasi yang nomor 1 ini, jadi ada 2, 3, 4 ini tetap ada penurunan nilai. Tetapi tolong dicermati antara 1, 2, 3 ini seperti apa penurunan nilainya. Yang ini dulu, yang pertama, aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi. Jumlah tercatatnya tadi sudah ya, dari, ya bentar. Ini saya menuliskan yang ini ya. Jadi dari mana jumlah tercatatnya? Dari mana? Biaya? Biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Dikurangi akumulasi penyusutan. Dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Bentar. Kemudian untuk nilai terpulihkan di sini itu dari mana, Dek? Nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi dengan biaya penjualan dengan nilai pakai. Kalau yang di sini coba lihat beda sama yang tadi. Kalau yang di sini nilai terpulihkan itu berasal dari nilai kini estimasi arus kas di masa depan. Jadi memang tiap akun itu berbeda-beda biasanya untuk nilai terpulihkannya. Jadi ini memakai suku bunga efektif yang dihitung pada saat pengakuan awal. Sudah? Suara saya ada. Kalau sudah dari sini, bisa dilihat ketika pada periode berikutnya jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara objektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui. Jadi kerugian penurunan nilai itu sebelumnya diakui harus dipulihkan, baik secara langsung atau dengan menyesuaikan pos cadangan. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan itu melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai. Jadi nanti setelah tahu ada penurunan nilai, adik-adik harus membuat pemulihan. Contohnya di halaman yang contoh 16-8 itu, Dek. Jadi ketika sudah tahu rugi penurunan nilainya sebesar 1 juta, kemudian bawahnya itu ada pemulihan dari penurunan nilai di atas sebesar 25 juta. 25 jutanya dari mana? 425 dikurangi dengan 400 juta. Paham? Paham semuanya? Oke, berikutnya ke aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan.
Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan, nilai terpulihkannya dari mana? Sama ya, nilai Gini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontolkan pada tingkat pengembalian yang berlaku. Contohnya di 16.9. Kalau yang ini jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan. Sehingga berlaku, jadi untuk nilai kininya itu dia dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan pada tingkat pengembalian yang berlaku di pasar untuk aset keuangan serupa. Sehingga kerugian penilaian tersebut tidak dapat dipulihkan. Ini bedanya antara case yang pertama dan case yang kedua. Ya, di mana ya di ini ya? Di sini ya. Karena ini nilai terpulihkannya itu pakai didiskontokan, maka di sini tidak perlu atau tidak bisa dipulihkan. Untuk rumusnya sama ya, sama yang ini. Cuman bedanya nilai terpulihkannya itu ada didiskontokannya. Sehingga tidak bisa dipulihkan. Yang ketiga, di mana ya, Dek? Salah. Bentar, saya pindah dulu. Oke, yang ketiga adalah yang tersedia untuk dijual. Ada yang bisa menguraikan kayak ini? Menguraikannya pakai rumus? Nah, sebelum sampai situ saya mau, kalau ini nilai terpulihkannya pakai nilai wajar gini. Nah, saya pindah sini. Kalau ini tuh kan. Bentar. Nah, kalau yang ini terpulihkannya ya pakai nilai wajar gini. Ada yang bisa membedakan antara yang sebelumnya, yang keduanya, sama yang kayak ini? Kalau yang turunan nilai ini, contohnya melanjutkan sama 16.2. Coba dibuka 16.2-nya, Dek. 16.2.
Kalau yang 16.2 ini soalnya kan ikut 16.2. Tetapi bedanya itu dia ada yang diukur pada nilai wajar melalui lebar sama yang tersedia untuk dijual. Itu ada bedanya. Itu sudah ada di video saya. Kemudian ya di sini keuntungan adalah 3 juta. Kemudian di halaman berikutnya rugi penurunan nilainya ada 5 juta dari mana, Dik? Ketika di situ kan nilai terpulihkannya 295 juta. Kemudian perolehan investasinya 300 juta. Maka dari itu dia ada penurunan nilai sebesar 5 juta. Di halaman 182. Itu ada catatan di bawahnya jurnal itu bahwa untuk yang kelompok tersedia untuk dijual ini bisa dipulihkan melalui laba rugi hanya pada instrumen utang. Jadi pada instrumen ekuitas tidak. Jadi intinya ini bisa dipulihkan melalui laba atau rugi. Kalau yang pertama tadi ini bisa dipulihkan, yang kedua tidak bisa dipulihkan, yang ketiga bisa tetapi melalui laba rugi. Oke, kalau nggak ada, saya masuk ke reklasifikasi antar kategori. Jadi, reklasifikasi antar kategori ini taksesif ya. Saya stop share. Oke, kalau reklasifikasi antar kategori ini intinya, jadi ada keadaan langka di mana perusahaan itu bisa mengklasifikasikan kembali dari akun satu ke akun yang lainnya. Tapi itu case-nya jarang sekali dan memang harus sesuai dengan PSAK 55 ini. Itu bisa dilihat di tabel 16.4 reklasifikasi antar kategori, di mana ketika misalkan nih ya, cara bacanya adalah ketika akunnya diukur pada nilai wajar, itu bisa direklasifikasikan ke tersedia untuk dijual, dia hanya dalam situasi langka. Di situ hanya ditulisnya hanya dalam situasi langka ya, kalau diukur pada nilai wajar. Untuk direklasifikasikan ke yang tiga lainnya, itu jika situasinya langka. Kalau teman presenter tadi jawabnya kenapa? Situasi langka ini contohnya? Tadi siapa yang jawab ya? Tadi siapa yang jawab? Saya, Bu. Ya, silakan Nadina. Reklasifikasi dari kategori aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi hanya dalam situasi yang langka. Situasi yang langka adalah situasi yang timbul dari satu kejadian yang jarang terjadi dan sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi lagi dalam waktu yang dekat. Oke, itu maksudnya langka. Kemudian contohnya? Untuk contohnya dari kejadian langka tersebut adalah memburuknya pasar keuangan dunia pada kuartal ketiga tahun 2008. Memburuknya? Oh, mundurnya. Apa? Memburuknya, Bu. Memburuknya pasar keuangan dunia. Oke, karena ada kejadian itu akhirnya
berpengaruh kepada investasi ini ya. Ada lagi yang lain, Dek? Yang lainnya ada? Itu saja, Bu. Karena yang di buku hanya itu. Iya. Contohnya lagi kalau apa ya? Mungkin ya. Perang dunia. Jadi ketika perang dunia itu memang berpengaruh kepada pasar keuangan yang ada di dunia ini, maka dia akan mungkin bisa suatu saat si perusahaan itu mengubah dari akun yang tadinya diukur pada nilai wajar itu dijadikan ke ketiga kategori yang lainnya. Kayak gitu. Ada lagi yang mau tanyakan kira-kira, Dek? Nggak ada? Kemudian, itu contohnya di 16.11. Kemudian pengungkapan ya kayaknya. Oke, pengungkapan. Kalau reklasifikasi ini intinya dia dari yang awalnya apa menjadi apa. Itu sudah ada reklasifikasinya harus seperti apa, tidak diperkenankan jika apa. Maksudnya tidak diperkenankan kalau misalkan dari yang dimiliki hingga jatuh tempo ke diukur pada nilai wajar itu tidak diperkenankan. Jadi aturannya ikut di yang tabel 16.4. Kemudian pengungkapannya ada di instrumen keuangan. Masuk ke ALK-nya tadi ditanyakan sama laporan keuangan ditanyakan sama Victor ya kayaknya. Jadi persentase perubahan dari mana? Tadi sudah tulis contohnya, yaitu yang dari selisih dari 2016 sama 2015 dibagi dengan tahun dasar, yaitu 2015 dikali 100%. Hasilnya 83,05%. Kemudian yang Audrey ini tanya, tapi sebenarnya dia masuk ke investasi di instrumen ekuitas. Karena kemarin saya memberikan video, apakah di video saya tidak ada pembahasan mengenai ini? Ada. Ada nggak, Fikar? Jadi di situ kan terbagi menjadi beberapa ya, menjadi 3 atau 4? 3, Bu. 3. Kemudian di situ dia dikatakan tidak ada pengaruh signifikan jika persentase kepemilikannya tidak kurang dari 20%, terdapat pengaruh signifikan jika 20-50%, dan pengendali dia dikatakan sebagai pengendali itu jika mempunyai apa? Gimana, Fikar? Bu, apakah suara saya jelas, Bu? Soalnya putus-putus. Iya. Jadi kamu ngomongnya kadang kayaknya sepenggal gitu, terus hilang. Sepenggal hilang. Jadi saya nggak paham. Fikarnya ngomong apa? Iya, Bu. Seingat saya 3, kalau nggak salah 3. Ada 3. Jadi pengaruh di sini itu maksudnya pengaruhnya gimana? Pengaruh dia tidak ada pengaruh signifikan, terdapat pengaruh signifikan. Yang pertama adalah dia nanti berhubungan dengan apa sih, Dek? Bukan pengendalian yang gimana ya? Adik-adik kalau itu saham pernah tahu rapat tahunan? Operasi itu biasanya kan ada rapat tahunan kan juga. Nggak cuman perusahaan, koperasi pun juga ada rapat tahunan. Jadi orang yang mungkin ya, kalau di koperasi itu kayak yang nabung di situ atau yang pinjam di situ biasanya akan diikutkan untuk rapat tahunan, ya kan? Nah, nanti di situ ada pembagian
pembagian kayak labanya, laba usahanya, yang terakhir banget itu nanti akan dibagi-bagikan, ya kan? Kemudian kayak suara. Nah, pemungutan suara misalkan kayak gitu. Pemungutan suara pun juga ada, dia tergantung dengan kepemilikannya, persentase kepemilikannya. Dia nanti bisa nggak sih memberikan suaranya gitu, misalkan memberikan suara hak pilihnya ketika ada pemilihan apa kayak gitu. Dapat pengaruh signifikan sama pengendalian itu bisa. Tapi kalau tidak ada pengaruh signifikan berarti nggak bisa ikut kayak gitu. Gitu sih. Ini kayaknya udah tak kasih tahu di video saya ya. Jadi kalau yang dua ini nilai wajar sama metode ekuitas itu kita pelajari di AKM 2, tapi kalau konsolidasi itu akan akan dipelajari di akuntansi keuangan lanjutan. Gitu, Dek. Titis figure tadi tanya yang itu ya. Udah ya? Ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira Adik-adik? Nggak ada? Apa? Sementara belum ada. Sementara belum ada. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada, saya akhiri. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Terima kasih untuk mengikuti. Maaf ya, saya tadi salah jam. Jadi, Anda udah ngumpulin belum tugasnya? Sudah, Bu. Udah. Saya kira jam 7. Ternyata jam 10:30. Oke, nggak konsen. Hari ini nggak konsen. Terima kasih adik-adik semuanya. Semoga besok ya. Besok kayaknya kita ini ya. Iya, Bu. Ketemu lagi besok ya. Oke, besok itu baru yang jam 7 ya kayaknya. Ya, jam 7. Oke, terima kasih adik-adik semuanya atas kehadirannya. Semoga bermanfaat buat adik-adik semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu.